Subscribe. Ya udah Yot, kita balik dulu ya. Ya Yot, gue juga balik dah. Iya, makasih banyak ya. Iya Yot. Ya udah gue duluan ya. Balik Bang. Ya, Ya hati-hati. Bang, lu percaya nggak sama omongan Abah tadi? Ya percaya sih. Kenapa emang? Ya enggak. Susah juga sih ya buat nggak percaya di kondisi parungkat kayak gini. Makanya, udahlah, serahin aja sama si Abah. Tapi persyaratannya aneh juga ya Bang. Yang mana? Ya semuanya. Oh, bunga 7 rupa, 5 galon air, anak kambing hitam, minyak misik. Gue dengerinnya kayak orang lagi belanja grosiran anjir. Tinggal kurang sabun cuci piring itu Bang. Berisik lu ah. Yang bikin gue sesek tuh Bang, 50 juta. Gila. Nah itu, gue sampai pengen nanya, itu udah sama ongkir apa belum ya? Kasihan juga si Peot. Baru bapaknya sakit, sekarang disuruh nyari uang segitu. Mudah-mudahan aja semua yang dibilang si Abah bener. Jangan sampai udah keluar duit banyak, hasilnya malah jong. Jangan ngomong gitu ah. Ya gue cuma takut. Oh iya Bang, menurut lu anak kambing hitam itu harus hitam semua ya? Apa boleh hitamnya cuma kuping doang misalnya? Bang, lu tuh ya, di saat orang lagi mikirin nyawa parungkat, lu malah mikirin gradasi warna kambing. Ya biar nggak salah beli Bang. Udah diem lu ah. Dari mana kalian pagi-pagi udah ngayap, Bi? Dok? Dari rumah parungkat, Pak. Hah? Bang Robi? Dok? Tusuk kondenya kok ada di sini lagi, Dok? Hah? Sangat aneh. Kenapa tusuk konde itu berada di sini? Apa aku salah lihat atau aku yang sedang bermimpi? Bang, kok tusuk kondenya ada di sini? Kamu harus tenang dulu. Kita sama-sama bingung. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu tusuk konde yang asli. Malam itu juga, Mbah membawa anak seekor kambing hitam yang setelah mereka sepakati. Di tengah ritual itu, hal yang tidak diinginkan pun kembali terjadi. Ada yang temumu kemit. Di sisi lain, Aldo masih kebingungan kenapa tusuk konde itu masih berada di rumahnya, dan ia ingin menyimpan tusuk konde itu dari tangan anaknya. Namun, Dinda tidak terima karena ia sudah menyerahkan tusuk konde itu sebelumnya. Mereka pun berdebat habis karena hal ini. Di sisi lain, Aldo takut ada hal yang tidak diinginkan terjadi kepada keluarganya, sedangkan Dinda bersikeras dengan tindakan Aldo. Perdebatan mereka pun semakin memanas setelah Dinda terus mengolok-olok Aldo yang tidak bisa apa-apa. Bahkan olokan itu sampai ke pekerjaan maupun tanggung jawab Aldo terhadap keluarga kecilnya. Dinda seakan-akan tidak terima bahwa Aldo terus mengurusi Pak Rungkat, apalagi tentang tusuk konde yang tidak ada artinya bagi Dinda dan keluarga kecilnya. Aldo pun tidak tinggal diam. Ia pun menjelaskan dengan pelan kepada istrinya. Dia menjelaskan bagaimana dari awal hingga akhir permasalahan yang telah terjadi begitu rumitnya. Dan Aldo pun membuat janji bahwa dia akan menjadi suami yang lebih bertanggung jawab terhadap Dinda dan anaknya. Aldo terus meyakinkan Dinda dan memohon untuk mendukung semua apa yang ia lakukan demi kebaikan keluarga kecilnya. Ia berjanji setelah ini ia akan membawa keluarganya lebih baik lagi. Tapi dia memohon agar tusuk konde yang sedang di tangan anaknya untuk diserahkan. Memang tusuk konde di awal sudah diberikan, tetapi kenapa tusuk konde itu masih berada di tangan Dinda? Apakah Dinda ada maksud lain? Apakah Dinda menukar tusuk konde itu yang asli dengan yang palsu agar ia tetap bisa menyimpan tusuk konde yang asli untuk diuji keemasannya? Di balik perdebatan mereka yang sangat rumit, apalagi Dinda yang tidak ingin mengalah, Aldo tidak menyerah terhadap Dinda. Ia terus meyakinkan Dinda sampai akhirnya Dinda pun mencoba mengerti dan ingin yang terbaik untuk suaminya, asalkan semuanya tidak terjadi apa-apa dan kembali seperti semula. Tusuk konde itu pun kembali diserahkan kepada Aldo, dan Aldo sangat senang dan tenang setelah itu. Dinda pun meraut senyum dan yakin
terhadap apa yang dikatakan Aldo kepadanya. Yang penting sekarang kita cari tahu siapa pemiliknya dan bagaimana sejarahnya. Kalau memang ada yang merasa kehilangan, lebih baik kita kembalikan melalui cara yang benar. Kalau ternyata ini termasuk barang antik yang bernilai sejarah, kita serahkan kepada pihak yang berwenang atau pemilik sahnya. Jangan disimpan diam-diam, karena bisa saja nanti malah menimbulkan salah paham. Abang lebih takut sama manusia yang serakah daripada cerita-cerita yang belum tentu benar. Ayo kita bawa Bisma masuk. Kita lihat lagi tempat ini baik-baik. Siapa tahu ada petunjuk kenapa konde ini bisa berada di sini. Yang penting kita tetap tenang. Jangan saling menakut-nakuti. Kalau hati mulai gelisah, kita berdoa saja kepada Allah supaya diberi perlindungan dan petunjuk. Sekarang fokus kita bukan konde ini. Fokus kita adalah mencari jalan agar Pak Rungkat segera pulih dan semua teman-teman bisa pulang dengan selamat. Itu jauh lebih penting daripada terus menerka-nerka sesuatu yang belum jelas.